Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Resti Panulopi sebagai host pada podcast hari ini. Dan perkenalkan narasumber saya yaitu Anissa Suhin. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan siswa saat ini, yaitu ketika gadget menguasai kelas, dampak penggunaan gadget terhadap konsentrasi siswa. Nah, saudari Anissa, apakah pernah kamu melihat siswa yang terus-menerus memeriksa ponselnya saat pelajaran berlangsung? Nah, betul sekali. Saya sering menemukan teman saya di kelas hanya fokus bermain handphone daripada memperhatikan guru sedang menjelaskan mata pelajaran. Nah, fenomena ini semakin sering terjadi di era digital. Gadget memang memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi sumber gangguan yang mengaruhi proses belajar. Melalui episode kali ini, kita akan mengulas sebuah kasus menganalisisnya menggunakan teori psikologi pendidikan dan mencari tahu solusi yang dapat diterapkan oleh siswa, guru maupun orang tua. Mari kita mulai pembahasan. Nah, ada pun kasus yang dapat kita ambil yaitu seorang siswa kelas 8 bernama Andi. Andi merupakan siswa yang cukup cerdas saat duduk di kelas 7. Nilainya selalu berada di atas rata-rata, namun sejak memiliki smartphone pribadi dan aktif menggunakan media sosial serta game online, prestasi akademiknya mulai menurun. Saya sering melihat Andi membutuhkan kepala lawan meja untuk mengecek handphonenya. Pelajaran berlangsung ketika guru menjalankan materi, perhatian Andi mulai teralihkan oleh notifikasi yang masuk. Di rumah, Andi menghabiskan sekitar 5 hingga 6 jam per hari menggunakan gadget untuk bermain game, menonton video, bersklenser di media sosial. Akibatnya, waktu belajar berkurang dan tugas sekolah sering terlambat dikirim. Orang tua Andi mulai khawatir karena nilai ulangan beberapa mata pelajaran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain itu, Andi juga mengakui sulit. Orang tua Andi mulai khawatir karena nilai ulangan beberapa mata pelajaran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain itu, Andi juga mengakui sulit berkonsentrasi saat membaca buku atau mengerjakan tugas dalam waktu yang lama. Kasus seperti Andi bukanlah hal yang langka. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget secara berlebihan dapat mengganggu perhatian, konsentrasi, dan performa akademik siswa. Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang psikologi pendidikan? Nah, mari kita bahas selanjutnya. Nah, kalau menurut Saudari Anissa, solusi atau rekomendasi apa yang dapat dilakukan untuk kasus ini? Baik, nah kalau menurut saya untuk siswa membuat jadwal penggunaan gadget setiap hari, menonaktifkan notifikasi saat belajar, menggunakan teknik belajar seperti yaitu belajar 25 menit dan istirahat 5 menit, menetapkan ponsel di luar jangkauan ketika mengerjakan tugas. Untuk orang tua, menetapkan aturan penggunaan gadget yang jelas, memberikan contoh penggunaan teknologi yang sehat. Untuk orang tua, menetapkan aturan penggunaan gadget yang jelas, memberikan contoh penggunaan teknologi yang sehat, mendorong aktivitas lain seperti olahraga, membaca, dan kegiatan sosial. Untuk guru, memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran sehingga gadget digunakan secara produktif, membuat aktivitas kelas yang interaktif agar perhatian siswa tetap terjaga, memberikan edukasi tentang literasi digital dan manajemen waktu. Jika ketiga pihak ini kerjasama, penggunaan gadget tidak lagi menjadi hambatan, melainkan dapat menjadi alat yang mendukung proses belajar. Nah, bagus sekali jawabannya Saudari Anissa. Terima kasih. Nah, dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa gadget bukanlah musuh dalam pendidikan. Permasalahan muncul ketika penggunaannya tidak terkontrol dan mulai mengganggu konsentrasi serta tanggung jawab belajar siswa. Melalui perspektif behaviorisme teori kognitif, kita melihat bahwa kebiasaan menggunakan gadget dapat mengaruhi fokus belajar, tetapi juga dapat dikelola melalui dan dukungan
telah mendengarkan podcast pada hari ini. Semoga permasalahan hari ini menambah wawasan kita tentang pentingnya penggunaan teknologi secara bijak dalam dunia pendidikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus berkembang. Terima kasih. Saya sebagai host pamit undur diri dan narasumber saya yaitu Lanisa Sudin. Terima kasih telah menemani podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.